الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu peringatkan bahwa marilah kita sama-sama untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi kita taat dan patuh kepada Allah. Dan sesungguhnya tidak ada kerugian yang sebesar-besarnya melebihi kita maksiat, kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin tanpa terasa waktu berjalan terus, tanpa terasa kita mendekati bulan Ramadan. Kita menyambut daripada bulan Ramadan ini adalah tidak terasa setahun. Mungkin barangkali ada saudara-saudara kita yang telah lama dan tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini. Begitulah kehidupan di dunia ini. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah ibaratkan hanya senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu berbatas suatu hal yang luar biasa. Illa mata'ul ghurur, kecuali permata atau hiasan yang menipu saja. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Sesungguhnya dalam kehidupan kita manusia ini, terutama orang-orang beriman, Allah golongkan mereka dalam beberapa golongan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia ataupun menciptakan apa saja, berbuat apa saja, Allah Subhanahu wa taala beberapa surah sering bersumpah. Misalnya wat-tin waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan gunung Sinai, dan buah gunung Sinai, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman, itu negeri Mekah. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengutarakan maksudnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian sesungguhnya kami ciptakan, kami jadikan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Tidak ada yang sebaik-baik bentuk melebihi manusia, baik itu jenis binatang ataupun jenis makhluk gaib, makhluk jin dan sebagainya. Tidak ada yang menyerupai atau menyamai makhluk manusia yang namanya manusia. Bahwa manusia Allah ciptakan adalah sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik pendirian. Ma'asyiral muslimin, apabila manusia, terutama orang-orang beriman, baik, maka dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian di antara baiknya manusia, apabila manusia itu tidak berbuat baik, berhenti dari kebaikan, maka semakin tersesatlah dia. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian setelah itu kami jatuhkan manusia itu ke tempat yang serendah-rendah. Bahkan manusia apabila jatuh, akhlaknya jatuh daripada adabnya kepada Allah, kepada sesama manusia, mungkin barangkali dia bahkan lebih jelek ataupun rendah daripada binatang. Balhum ador, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Sesungguhnya manusia ini di dalam hatinya, di dalam dirinya ada satu yang dinamakan hati. Apabila hatinya bersih, maka sifat-sifat yang keluar dari dalam dirinya adalah kebaikan. Tetapi sebaliknya, apabila hatinya kotor, imannya kotor, maka seluruh perbuatan ataupun yang keluar dari dalam dadanya atau dari hatinya adalah perbuatan yang kotor. Masyarakat muslimin jamaah Jumat, ibarat hati manusia ini adalah seperti cermin. Semakin kita bersihkan, semakin mengkilatlah cermin tersebut. Maka muncullah sifat-sifat, sifat-sifat malaikat dalam diri kita. Yang mana sifat malaikat adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tetapi bila hati manusia ini tidak dibersihkan, mungkin berdebu dalam cermin, tidak dibersihkan juga, ibarat satu padang atau padang ilalang, maka tumbuh rumput-rumput di situ. Maka manusia ini apabila rumput-rumput di ilalang, maka binatang seperti kalajengking senang tinggal di dalam. Sifatnya adalah mematok dan memangsa orang lain. Demikian juga manusia apabila tidak dibersihkan hatinya, maka sifatnya tumbuhlah semak atau semak belukar dalam hatinya, semak belukar kemaksiatan, yang mana sifatnya ibarat seperti sifat kalajengking dan sebagainya, yang sifatnya memangsa ataupun membinasakan orang lain. Kemudian juga tidak akan dibersihkan juga hatinya, imannya tidak akan ditambah, tidak dibersihi lagi, maka ibarat tanah ilalang tumbuhlah semak belukar. Maka yang senang tinggal di semak belukar itu adalah sifat seperti ular dan sebagainya, binatang-binatang buas. Maka sifat-sifat tersebut hati kita apabila tidak kita bersihkan, maka akan tumbuh semak belukar kemaksiatan, kemungkaran dalam diri kita. Maka sifat kita adalah seperti ular yang membinasakan orang lain. Kemudian juga hati kita tidak kita bersihkan juga adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang mana semak belukar ditumbuhi oleh hutan belantara, yang mana sifat di dalamnya ada sifat harimau. Mungkin barangkali tinggal di dalamnya binatang-binatang buas seperti harimau, singa dan sebagainya. Demikian juga hati manusia apabila juga tidak dibersihkan, maka sifatnya adalah memangsa seperti binatang-binatang buas. Maka hari ini kita lihat banyak orang-orang yang membuang misalnya anaknya tanpa belas kasihan, ditaruh begitu saja, yang mana ibunya meninggalkan anaknya misalnya di tong sampah dan sebagainya. Itu adalah karena di dalam hatinya tumbuh semak-semak belukar kuburan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Tidak ada lain dan tidak bukan obatnya melainkan kita banyak mengingati Allah, banyak berzikir. Itulah yang menyebabkan turunnya iman, bahkan iman bisa keluar dari dalam dada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Apabila iman sudah keluar dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Itulah seperti contoh kita lihat di mana-mana terjadi kezaliman, kejahatan dan kemaksiatan. Orang saling terjadi bunuh-membunuh karena demi suatu hal yang sepele saja. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan hati kita dengan banyak mengingati Allah. Salah satu yang menyebabkan iman turun adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik.
Nabi SAW pernah bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Kila, para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami berbaharu iman kami? Bagaimana caranya kami menyetrum iman kami ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Berbanyakilah ucapan zikir la ilaha illallah. Itu salah satu untuk membersihkan sebab luka yang ada dalam hati kita, yang ada dalam dada kita. Itulah dengan banyak baca Al-Quran, kemudian banyak bersedekah dan sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan bersihnya hati kita. Masyarakat muslimin sedang Allah. Seperti baca Quran, apalagi bulan Ramadan, yang mana terkenal mungkin barangkali kita hanya setahun sekali pada bulan Ramadan saja membuka Al-Quran. Maka kita gunakanlah waktu-waktu yang dekat ini dalam bulan Ramadan, kita memperbanyak tadabbur Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kita membaca ayatnya saja, yang mana Al-Quran terdiri pada 4 lapat. Yang pertama lapatnya, sesuaikah lapatnya? Semua orang mungkin bisa, tetapi berapa persen orang yang standar dengan tajwid yang ada? Lapat yang sesuai dengan standar tajwid yang kita pahami bersama, berapa persen? Kemudian Al-Quran terdiri pada lapat, kemudian setelah itu makna Al-Quran. Maknanya adalah kita memahami lapatnya sudah benar, kemudian kita memahami maknanya. Berapa persen lagi umat Islam yang memahami makna Al-Quran? Semakin sedikit. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah mengamalkan isi Al-Quran. Yang pertama lapat, yang kedua makna, yang ketiga adalah amal isi Al-Quran tersebut. Berapa persen lagi umat Islam yang mengamalkan isi Al-Quran? Kemudian yang keempat adalah yakin dengan isi Al-Quran, dengan amalan Quran, dengan lafaz Quran. Semakin sedikit persennya, berapa persen umat muslim di seluruh dunia, berapa persen yang yakin kepada Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah. Oleh karena itu marilah kita di samping kita tadabbur Al-Quran, mari kita sama-sama belajar Al-Quran agar Al-Quran tidak hanya tinggal bacaan atau mungkin barangkali setahun saja atau seumur hidup yang kita taruh di atas lemari kita berdebu, kemudian ada suatu waktu kita baru menurunkannya atau membersihkan debu tersebut, yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran yang sebenarnya bukan hanya kita setahun saja, tetapi bagaimana dalam satu hari kita baca Al-Quran minimal, kata Nabi SAW, paling tidak 10 surah. Kalau tidak mampu 1 juz, setengah juz. Kalau tidak mampu setengah juz, berapa surah yang kita hafal? Minimal paling enggak kita misalnya malam kita pakai mau tidur, kita baca 10 surat, yaitu Al-Baqarah, Al-Ilah, Al-Quraisy, Al-Ma'un dan sebagainya, sehingga sampai surat An-Nas. Maka tidak kita termasuk orang-orang yang lalai. Apabila semua itu tidak kita baca, tidak kita hiraukan, maka termasuklah kita ini orang-orang yang merugi atau orang-orang yang lalai. Masyarakat muslimin jamaah Allah. Apabila kita lalai, termasuk orang yang lalai, tidak perhatikan Al-Quran, apalagi amalan-amalan yang lain, maka termasuklah kita orang-orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup hanya itu saja, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan mereka juga saling berwasiat, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Masyaallah muslimin sedang Allah, mudah-mudahan dekat Ramadan ini kita kembali untuk memupuk hati kita, memupuk semangat kita agar kita kembali bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau pembacaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin sedang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita sehingga kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yaitu kitab, yaitu Al-Quran dan kitab kita la raiba fi, yang mana Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada hal yang gaib, yaitu kita ketahui bersama bahwa yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala gaib mutlak. Beriman kepada hal-hal yang gaib di samping daripada Allah, kepada hal-hal yang gaib ini beriman, baik itu kepada para malaikat, kepada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, kemudian juga mereka mendirikan salat. Mendirikan dengan mengerjakan tentulah berbeda. Orang yang mengerjakan sholat belum tentu melihara sholat dengan betul. Tetapi orang yang mendirikan sholat, maka dia terus melaksanakan sholat dan dia terus akan selalu menjaga waktu dan sebagainya dan sebagainya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka lah orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi dan diturunkan sesudah Nabi. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada akhirat, bahwa akhirat itu benar adanya. Ulaika ala hudan min rabbihim, karena sesungguhnya mereka lah orang-orang yang dapat petunjuk dari Rabb mereka. Ulaika hum muflihun, dan mereka lah orang-orang yang berjaya atau beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan wa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan: inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك من أن أكون من المتكبرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.